Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 2030, terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker sebenarnya Indi akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Indi sama ya. Kelihatannya itu naik-naiknya terbatas. Perlu hati-hati. 2000 nih level psikologisnya. Kalau Senin gagal bertahan di atas 2000, bisa pola dead cat bond, bisa jebol 1950-nya. Ya, hati-hati untuk Indi. Kalau saya belum ada lagi lirik saham batubara karena penglihatan saya itu naiknya tuh lemah, tapi bisa aja salah. Seperti halnya IMAS kemarin. Perkiraan saya tunggu di 1500-an, ternyata 1800 naik dan ketinggalan ya. Karena setelah itu saya nggak cek lagi. Ternyata memang terlihat ada cukup akumulasi di 1800-nya. Support minornya. Nah, seperti itu bisa jadi ini naik ya. Yang penting itu. Kalau IMAS kemarin tuh 1900, 1800, nah kalau Indi itu 2000, jangan turun dari itu. Artinya area atas nih, kalau 1950 nih ya, support pendukung aja. Tetap kalau dia gagal bertahan di atas 2000, jebol juga 1950. Seperti itu perkiraan saya pergerakannya untuk Indi. Ya, kalau Bapak Ibu masih hot, silahkan juga di hot. Nggak masalah. Ya, yang penting punya plan seperti apa. Tapi karena dilihat dari harga batubara yang terus naik ya, semoga aja bisa lanjut menguat ya untuk Indi. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2540, menguat 0,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Adro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Adro sudah mencapai 2500-nya minggu ini, dan apakah ini sudah selesai? Apakah masih bisa naik? Kalau saya lihat untuk Adro agak susah dia lagi naik ya. Tapi ya tergantung market lah ya. Mungkin kalaupun nge-swing sekali lagi ke atas ya naik 2600, 2650 itulah ya maksimalnya. Dan perlu hati-hati, tetap dia akan turun dulu. Kenapa? Karena naiknya V-shape. Mestinya ada koreksi dulu, baru naik lagi, baru mungkin nanti tembus 2650-nya. Ya, jadi ini kenaikan swing panjangnya paling mentok 2650 dan siap-siap nge-swing bawah lagi dia. Ya, seperti itu. Untuk Adro, kalau untuk minggu depan, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ya bagus. Ternyata dia mau nge-swing di 2400 dan naik. Polanya nih, ya kenaikannya menurut saya juga kenaikan terbatas. Paling sekali lagi nge-swing dikit lagi dan siap-siap koreksi. Hati-hatilah kalau Bapak Ibu baru beli harga penutupan hari ini. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1180, menguat 6,3%. Kalau dilihat data transaksi asing malah net buy 16 miliar. Kalau di broker sebenarnya ADMR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR kondisi seperti ini yang perkiraan saya juga kepentoknya di 1120, ternyata ditembus dan lanjut naik. Masih bisa nggak? Harusnya masih bisa kalau sudah sinyal seperti ini, apalagi naiknya dengan volume besar ya. Tapi ya cobalah dia mencoba ya 1300. Kepentok kemungkinan di situ ya. Perkiraan saya sih di sekitaran 1200, 1120 ini kepentok area ini. Ternyata kuat aja ya. Kita lihat aja lah minggu depan. Tapi kalau ditanya ideal nggak sih beli harga sekarang, kurang ideal ya. Tapi kalau Bapak Ibu melihat ini kan volumenya meningkat 3 kali lipat dari volume waktu koreksinya di support 1100, potensi rebound. Ya kalau seperti itu analisanya ya boleh-boleh juga. Cuman ketinggian harga belinya kalau harga sekarang. Ya nih rewardnya seperti ini nih. Kalau berminat, tapi kalau yang nggak pakai stop loss ya nggak masalah juga ya. Harga berapapun bisa beli, tapi ya resikonya rugi waktu kalau belum naik pas dibeli. Nah seperti ini rewardnya, risknya tuh sekitar 8%-an, rewardnya 12% EMA 200-nya. Seperti itu. Untuk ADMR kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia membentuk swing low-nya setelah konsolidasi dan rebound dengan volume yang meningkat bahkan 3 kali lipat. Mestinya sih masih bisa lanjut ya. Inilah 1300-an itu maksimalnya untuk ADMR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2790, menguat 0,72%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy,
Kalau di broker semuanya PTBA hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PTBA masih sama ya. Walaupun volume meningkat tapi candlenya kurang bagus, hammer terbalik. Nah, kondisi seperti ini polanya sama. Antara benar minggu depan itu tarik naik ke atas sekitaran 2880 atau dibuang langsung jebol 2700. Kita lihat ya. Ini konsolidasi seperti ini nih. Ya konsolidasi antara dia naik tinggi, rewardnya berapa nih? Sekitaran 4%-an atau jebol ya. Itu aja. Kalau jebol valid pola imported head and shoulder. Turun lebih dalam. Targetnya kemana nih kalau melihat polanya ini? Pokoknya hati-hati lah. Untuk PTBA kalau yang punya spekulasi buy di harga penutupan ya paling cut lossnya 3% ya udahlah cut loss aja daripada Bapak Ibu dibawa ke 2500 bisa turun 9% ya. Kalau menurut saya melihat historinya ya 2500-an itulah dan maksimal ya 2400 area bawah ini. Mungkin kayak gak sih kalau dia naik uptrend lagi kondisi seperti ini agak susah ya. Ini kan dia uptrend dari 2021 dari berapa nih? Dari 2020 di uptrend, swing low, uptrend lagi. Berarti udah 2 tahun dan kalau dia setahun turun mungkin tahun depan baru naik lagi ya. Kita lihat aja bagaimana di mana dia membentuk supportnya nanti untuk PTBA ya. Jadi trennya PTBA untuk tren jangka pendek swing pendek aja, nggak bisa Bapak Ibu untuk swing panjang kecuali Bapak Ibu pakai average down atau hot lebih lama rugi waktu ya boleh-boleh aja beli harga sekarang. Tapi ada berpotensi kalau jebol 2700 tuh nantinya PTBA tuh bisa ke 2500 2400 masih dalam bisa 10 sampai 15% dia turun lebih bahkan mungkin ya. Seperti itu. Untuk PTBA kalau dilihat dari time frame weekly-nya candlenya sih bagus, hijau. Ya kita lihat minggu depan aja. Gimana? Ya, antara tadi naik tinggi atau jebol support. Itu aja. Seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham selanjutnya ada ITMG yang ditutup di harga 28.050, terkoreksi 0,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ITMG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ITMG kondisi seperti ini nanggung juga ya harganya, tapi ya di atas 28.000 cukup bagus. Kalau Bapak Ibu berharap dia ke 30.000 agak susah. Kalaupun bisa naik nge-swing sedikit lagi, ya 29.000 itu susah ditembus. Gap dividennya ini, gap dividen bukan ya, ini bukan gap dividen. Ya ke situ aja maksimalnya. Dia itu nge-swingnya ini udah ketinggian menurut saya ya. Untuk naik lebih tinggi kayaknya agak susah. Udah 30% dia dari bottomnya naik. Ya 25% ya. Menurut saya sih selesai. Kalaupun nge-swing, swing pendek lagi dan siap-siap habis itu turun koreksi. Ya itu menurut saya untuk ITMG. Tapi kalau Bapak Ibu minatnya, saya kan mau dividennya aja karena dia 2 tahun setahun 2 kali bagi dividen ya boleh aja. Kalau seperti itu plannya ya beli di harga berapapun ya boleh aja, tinggal tambah aja nanti kalau punya dana tambah lagi di bawah kalau misalnya koreksi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya ada UNTR yang ditutup di 26.800 terkoreksi 2,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. UNTR buangan cukup besar, volume besar, indikasinya sih kurang bagus. Biasa pola seperti ini biasa lanjutan, tapi kalau dilihat dia masih di atas EMA 200. Kalau Bapak Ibu spekulasi buy karena melihat di atas EMA 200 ya nggak masalah juga. Pokoknya kalau dia koreksi lagi tutup di bawah EMA 200-nya ini Senin ya gagal. Itu aja untuk UNTR ya. Kalau rebound pun menurut saya nggak terlalu tinggi, reboundnya maksimal juga 4%, paling ke 28.000 itu aja maksimal rebound ya. UNTR tuh mungkin sampai akhir bulan tuh konsolidasi untuk naik lebih tinggi kayaknya susah ya. Paling mentok konsolidasi dan perlu hati-hati kalau ISG jebol 6.840 jebol juga support UNTR arahnya ke bawah. Kecuali ISG naik di atas 7.000 ya mungkin bisa nge-swing atas lagi UNTR. Karena penggerak ISG itu kemungkinan saham-saham keuangan, telekomunikasi, basic industry, atau kalau Big Bang kan agak susah tuh karena high-nya. Tapi yang namanya market siapa tahu masih kuat kencang, Big Bang ditarik naik lagi ke atas ya bisa-bisa aja seperti itu ya. Untuk UNTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 386 terkoreksi 1,02%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker sebenarnya Doit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Doit masih bercoba konsolidasi, tapi hari ini volumenya cukup signifikan besar ya.
tapi kayaknya sih create volume aja. Dan yang paling penting masih sama analisanya, nggak turun dari 380 masih bisa di hold untuk Doit. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, waduh ekor lagi panjang dari atas, berarti seller masih kuat ya. Kalau dia membentuk ekor-ekor panjang tuh biasa ada dibuang nanti. Ya tadi ya, kalau saya lihat sih mungkin masih bisa technical rebound. Mencoba untuk technical rebound. Minggu depan kita lihat. Kalau bisa ke rebound tapi habis itu merah, ya udah gagal. Indikasinya sih gagal. Ya, untuk Doit pokoknya 380 harus dijaga. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1560, terkoreksi 1,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Harum di bawah HEMA 200-nya agak rawan. Menurut saya peluang besar lebih ke bawah. Jadi wait and see aja dulu untuk Harum. Candlenya kurang bagus, ada evening star, kebalikan morning star. Kalau morning star tuh di bawah, dia tandanya naik, ini evening star tandanya bisa turun. Jadi kalau Harum lebih ke wait and see ya, seperti itu. Mungkin gak nih swing low dan dia rebound, ya kita lihat Senin. Kalau dia balik ke atas SMA 200 ya aman. Kalau Senin koreksi ya udah ke bawah lanjut. Seperti itu Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup dengan 3.900 menguat 1,56%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BSSR ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. BSSR rebound, ada rounding bottom. Kalau ini jalan, target swingnya 4.100 itu aja lah ya, gak jauh-jauh lah. Paling ya naik 4%, 5% lah. Paling mentok bisa jadi 4.000 ini aja udah kepantok ya. Kita lihat aja, karena dia breakout dengan volume besar ya, mestinya sih bisa lanjut. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya biasa aja, tapi besar loh. Beberapa minggu tuh di area konsolidasinya, tapi kemungkinan besar dia itu nge-retest trendline downtrendnya ini di sekitaran 4050, 4060 itu aja. Ya jangan hindari kalau beli saat hijau seperti ini ya. Jadi seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di 3.980, terkoreksi 1,97%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ABMM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM ya masih di area bisa dibilang support. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM kalau menurut saya juga ya masih bisa lah. Kalau Bapak Ibu masih hot, memang nih di area resisten yang sekarang menjadi support. Ya, kalau dia melanjutkan penurunan ya gagal. Intinya ABMM untuk naik lagi tren jangka pendeknya dan berpeluang membentuk swing low-nya. Swing low-nya itu bisa sampai 3.500 bahkan 3.300. Ya, seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di 17.800 menguat 0,28%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Bian diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, Bian konsol kurang oke juga nih. Takutnya sih tiba-tiba dibuang aja ya. Untuk Bian sama polanya itu seperti PTBA, antara naik tinggi nanti ke 19.000, mungkin ke 20.000 agak susah, atau kena buang jebol 16.000, 16.500. Kita lihat aja ya. Untuk Bian kalau kondisi seperti ini ya, kalau Bapak Ibu nekat ya itu tadi stop lossnya di bawah 16.500. Untuk Bian. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji lagi kurang bagus ya. Candlenya ya, menurut saya ini kurang oke. Jadi ya lebih ke wait and see lah untuk Bian. Kalau Bapak Ibu masih punya follow dari bawah, ya hot aja di atas 17.000. Kalau Bapak Ibu punya harga sekarang ya jebol 17.000 atau tadi berapa? 16.500, tinggalin dulu. Kalau untuk tren jangka pendek ya, kalau Bapak Ibu mau nge-swing dengan pakai stop loss. Seperti itu untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di 356, terkoreksi 0,55%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Toba diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Toba juga hati-hati. Menurut saya masih bisa turun lagi. Kalau pandangan saya ya 300-an itu menarik di 300 ini ya. Jadi kalau dia ada kena buang, jaga 300 harusnya sih dijaga. Karena Toba kalau melihat dari historinya dari 2022 berarti udah hampir 2 tahun bahkan 3 tahun ya, kalau jebol 80% ya menurut saya ya itu 300 menarik tuh di 300 untuk Toba. Jadi seperti itu untuk Toba. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 498, terkoreksi 1,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya KKGI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. KKGI kepentok lagi di 510, 520 ya.
dan turun. Dengan kondisi seperti ini harganya nanggung tapi belum tentu turun. Ah, kan bingung kan? Seperti itu memang ya cara market maker ganggu psikologis retail. Nanti retail banyak masuk bisa aja diguyur dulu ke bawah kan, malah bandarnya profit taking. Kalau retail nggak banyak masuk bisa aja ditarik naik ke atas di breakoutnya, nanti resisten. Retail banyak masuk, false break, bisa seperti itu kan, skenario bandar banyak. Jadi untuk KKGI kalau menurut saya lebih ke wait and see dulu aja ya. Nih candlenya juga kurang bagus tuh, ekor panjang dari atas, berarti seller cukup kuat. Lebih baik wait and see dulu ya untuk KKGI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.